Pernahkah kamu merasa tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, bahkan saat kamu sibuk dengan aktivitas harianmu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Apakah ada alasan psikologis, emosional, atau mungkin spiritual yang membuat kita terus memikirkan mereka? Di kesempatan kali ini, kita akan membahas rahasia di balik pikiran yang tertuju pada seseorang, mulai dari sudut pandang spiritual, sinkronisitas, dan masih banyak lagi. Untuk itu, jangan skip videonya, karena kita akan mulai membahas setiap poin pentingnya. 1. Psikologi pikiran dan perasaan. Ketika kita memikirkan seseorang secara terus-menerus, otak kita sebenarnya sedang menciptakan neural pathway, atau jalur saraf yang menghubungkan pikiran dan emosi kita terhadap orang tersebut. Dalam konteks ini, ketika kamu memikirkan mereka, jalur ini semakin kuat, sehingga kamu sulit untuk melepaskan pikiran tentang mereka. Selain itu, ada fenomena yang disebut Zeigarnik Effect. Ini adalah kecenderungan otak untuk terus memikirkan hal-hal yang belum selesai atau tidak tuntas, termasuk perasaan terhadap seseorang. Misalnya, jika kamu memiliki harapan yang belum terpenuhi, konflik yang belum terselesaikan, atau emosi yang mendalam terhadap mereka, otakmu akan terus memunculkan memori tentang mereka hingga kamu menemukan penyelesaian emosional. Ketika kita merasa terhubung secara emosional dengan seseorang, hormon seperti dopamin dan kortisol akan bekerja sama untuk menciptakan dorongan emosional yang kuat. Ini menjelaskan kenapa kita terus teringat atau memikirkan seseorang. Jadi, untuk kesimpulannya, pikiran yang terus tertuju pada seseorang adalah kombinasi antara emosi, kebiasaan mental, dan respon otak terhadap hubungan yang dianggap penting. Adapun untuk mengatasinya, diperlukan usaha sadar untuk menciptakan jalur pikiran baru yang tidak melibatkan orang tersebut, seperti fokus pada aktivitas baru atau meningkatkan kesadaran diri melalui meditasi dan refleksi. 2. Rahasia berdasarkan Law of Attraction. Menurut Law of Attraction, pikiran kita memiliki energi yang mampu menarik hal-hal sesuai dengan fokus kita. Ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, energi yang kamu kirimkan ke alam semesta cenderung mengarah kepada mereka. Ini sering disebut sebagai vibrational alignment, di mana frekuensi energimu menyelaraskan diri dengan mereka yang kamu pikirkan. Pikiran kita sebenarnya memancarkan getaran energi yang bisa dirasakan oleh orang lain, terutama jika mereka juga memiliki hubungan emosional dengan kita. Jika kalian memiliki hubungan ini, kamu mungkin akan mengalami serangkaian kejadian yang unik. Misalnya, kamu sedang memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang tersebut menghubungimu atau bahkan berada di dekatmu. Dalam banyak kasus, jika kamu memikirkan seseorang dengan niat yang tulus dan penuh kasih sayang, energi itu akan kembali kepadamu. Tetapi jika pikiranmu disertai kecemasan atau rasa takut, maka energi negatif ini bisa mempengaruhi jarak antara kamu dan orang tersebut. Jadi, memikirkan seseorang secara terus-menerus bisa berarti bahwa kamu secara tidak sadar sedang menarik energi mereka ke dalam hidupmu. Namun, agar Law of Attraction bekerja secara efektif, kamu perlu menyeimbangkan pikiranmu dengan emosi yang positif, melepaskan obsesi, dan percaya bahwa hubungan ini akan terjadi dengan cara yang terbaik. 3. Trauma atau pengalaman masa lalu. Ketika seseorang terus muncul di pikiran, seringkali ini berakar pada bagaimana otak menyimpan memori emosional. Otak memiliki mekanisme khusus yang membuat pengalaman dengan emosi kuat lebih sulit dilupakan. Hal ini terjadi karena peran amigdala, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses emosi. Ketika kamu mengalami momen mendalam dengan seseorang, amigdala menguatkan memori itu dan menghubungkannya dengan perasaan tertentu. Akibatnya, setiap kali sesuatu mengingatkanmu pada orang tersebut, seperti lagu, tempat, atau aroma tertentu, otakmu otomatis memutar ulang kenangan itu. Selain itu, otak kita memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan masalah yang tidak tuntas, yang dikenal sebagai Zeigarnik Effect. Dengan kata lain, jika ada hubungan yang berakhir secara tiba-tiba atau konflik yang belum terselesaikan, maka pikiran kita akan terus kembali ke orang itu.
karena orang menganggapnya sebagai pekerjaan yang belum selesai. Trauma masa lalu juga memainkan peran besar. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa menjadi simbol dari luka emosional yang lebih besar, misalnya seperti kebutuhan akan pengakuan. Ketika kita tidak menyelesaikan luka tersebut, pikiran kita otomatis akan fokus kepada hal tersebut. Jadi, untuk kesimpulannya, ketika kamu terus memikirkan seseorang karena pengalaman masa lalu, itu adalah kombinasi dari cara otak memproses emosi dan kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Adapun jika kamu sedang dalam posisi ini dan ingin keluar dari posisi tersebut, maka kamu harus mengenali emosi tersebut, sehingga kamu bisa dengan leluasa mengambil langkah untuk melepaskan diri. 4. Koneksi spiritual dan karmis. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, ada kemungkinan bahwa hubungan tersebut melibatkan koneksi spiritual yang mendalam. Dalam beberapa kepercayaan, ini dijelaskan sebagai hubungan yang tidak hanya terbatas pada dunia fisik, tapi juga melibatkan jiwa dan energi. Ada juga yang mengaitkan ini dengan soul connection, di mana jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, itu bisa jadi karena mereka adalah bagian dari perjalanan hidup spiritualmu. Dalam konsep soulmate atau twin flame, hubungan seperti ini dipercaya sudah terbentuk sebelum lahir kalian. Perasaan terus memikirkan mereka bisa jadi sinyal bahwa ada pelajaran penting yang harus kalian selesaikan bersama. Bukan hanya itu, banyak yang percaya jika kita sulit melupakan seseorang atau terus memikirkan seseorang, artinya kita sedang dalam hubungan karmis. Hubungan karmis adalah ikatan yang berasal dari hukum sebab akibat. Orang yang terus kamu pikirkan mungkin memiliki hubungan dari kehidupan sebelumnya denganmu. Jika ada hutang karma yang belum terselesaikan, pikiranmu secara otomatis akan tertuju kepada mereka, sebagai cara untuk menyelesaikan hubungan yang belum selesai. Sedangkan dalam hubungan spiritual, ada yang disebut telepathic bond. Ini sebuah koneksi energi yang memungkinkan dua orang saling merasakan keberadaan satu sama lain. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa energi kalian sedang terhubung, dan mereka mungkin juga memikirkanmu pada saat yang bersamaan. Jadi, untuk kesimpulannya, koneksi spiritual atau karmis seringkali memberikan perasaan mendalam yang sulit diabaikan. Pikiran yang terus-menerus tertuju pada seseorang bisa menjadi tanda bahwa ada pesan penting untuk dipahami, atau bisa juga ada pelajaran yang harus diselesaikan. Namun, penting untuk tetap menjaga keseimbangan emosional dan tidak terlalu terobsesi, karena hubungan spiritual sejati selalu membawa kedamaian, bukan kekacauan. 5. Ketidaksadaran dan simbolisme pikiran. Ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, itu seringkali berhubungan dengan cara pikiran bawah sadar bekerja. Pikiran kita menggunakan simbol, kenangan, dan emosi untuk memproses pengalaman hidup, dan orang yang sering kamu pikirkan mungkin memiliki makna khusus yang terkait dengan proses ini. Dalam banyak kasus, seseorang yang terus ada di pikiranmu sebenarnya adalah refleksi dari apa yang sedang kamu rasakan atau butuhkan. Misalnya, jika kamu sedang mencari kenyamanan, perhatian, atau rasa aman, pikiranmu bisa mengaitkan perasaan itu dengan orang yang pernah memberikannya kepadamu. Selain itu, pada dasarnya, otak kita sering menghubungkan seseorang dengan momen tertentu atau emosi tertentu. Jika seseorang pernah menjadi bagian dari pengalaman signifikan dalam hidupmu, mereka bisa menjadi simbol dari pengalaman itu. Setiap kali otakmu mencoba memproses emosi yang mirip, kenangan tentang mereka akan muncul sebagai pengingat. Kemudian di sisi yang lain, pikiran kita seringkali bekerja secara otomatis, menciptakan pola yang berulang. Jika kamu terbiasa memikirkan seseorang dalam waktu yang lama, otakmu bisa menganggap ini sebagai kebiasaan. Dengan kata lain, otakmu terus memunculkan orang tersebut, bukan karena alasan spesifik, tetapi karena itu menjadi pola pikir yang sudah terbentuk. Jadi, untuk kesimpulannya, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, ini bisa jadi lebih tentang dirimu sendiri daripada tentang mereka. Mereka mungkin mewakili emosi, kebutuhan, atau momen yang masih belum terselesaikan dalam hidupmu.
Untuk memahami dan melepaskan pikiran itu, penting untuk mengenali apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pikiran bawah sadarmu. Dan fokus pada dirimu sendiri adalah langkah pertama untuk mendapatkan kedamaian. Jadi, jika pikiranmu terus tertuju pada seseorang, cobalah untuk merenungkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Apakah itu cinta, keterikatan emosional, atau mungkin ada hal yang belum selesai. Ingat, memikirkan seseorang itu wajar, tetapi jangan biarkan pikiran itu mengontrol hidupmu. Fokus pada dirimu sendiri dan biarkan waktu yang menjawab apakah mereka memang ditakdirkan untukmu atau tidak.